saya Tiga Kartika dari kelompok 8 Prodi Manajemen. Baiklah, di sini saya bersama anggota kelompok saya akan menjelaskan tentang penerapan umpan balik 360 derajat. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, saya Sinti, yang kedua Yeni, ketiga Ramadan, dan keempat Ilham. Penerapan umpan balik 360 derajat. Secara umum, metode umpan balik 360 derajat dapat didefinisikan sebagai metode penilaian kinerja yang dilakukan oleh banyak pihak sehingga hasil yang diperlukan diharapkan lebih jujur, adil, dan tepat sasaran. Umpan balik merupakan alat bantu manajemen paling murah dan berharga, namun masih kurang digunakan organisasi atau perusahaan. Umpan balik memberikan gambaran seberapa banyak informasi yang diterima oleh karyawan terkait kinerjanya. Menurut Lippmann, metode umpan balik 360 derajat adalah metode evaluasi yang menggabungkan umpan balik dari para pegawai itu sendiri, rekan kerjanya, atasan langsung, para bawahan, dan pelanggan. Kegiatan umpan balik ini merupakan salah satu area kegiatan yang memotivasi bagi seseorang individu dalam organisasi karena umpan balik memiliki nuansa positif dan kolektif. Umpan balik positif membantu memotivasi karyawan dengan cara mengendali dan mengakui usaha yang dilakukan karyawan dalam pekerjaannya. Bentuk umpan balik berupa pertanyaan-pertanyaan yang diukur pada skala ranking untuk lebih memahami di mana seseorang harus memfokuskan diri untuk meningkatkan kompetensinya. Metode ini berfungsi untuk mengumpulkan masukan dari berbagai narasumber di lingkungan kerja, seperti hal-hal di mana si pegawai memiliki kinerja yang sangat baik, dan hal-hal yang masih memerlukan peningkatan atau perbaikan agar menjadi lebih. Dengan mendapatkan umpan balik 360 derajat, karyawan akan terbantu untuk menilai diri mereka sebagaimana orang-orang di sekitar melihat mereka. Menurut Schuller dan Youngblood, terdapat beberapa cara penilaian kinerja yang secara strategis dapat mengungkapkan kinerja bawahan seperti kooperatif. Dalam sistem ini, model evaluasi yang digunakan adalah sistem evaluasi esai, MBO, bugs, checklist, dan sebagainya. Hal yang membedakan model evaluasi kinerja 360 degree dengan sistem-sistem tersebut ialah penilaian lebih dari satu atau penilaian multi. Ada beberapa penilaian kinerja, yang satu penilaian atasan, dua penilaian diri sendiri, yang ketiga penilaian rekan sejawat atau tim, yang keempat penilaian bawahan. Kriteria dan keberhasilan umpan balik 360 derajat adalah satu, sifat adalah suatu kata yang menerangkan sifat, keadaan, atau watak seseorang seperti sikap, penampilan, dan inisiatif adalah dasar untuk beberapa evaluasi. Yang kedua, perilaku adalah sebuah tindakan atau respon terhadap sesuatu dan kemudian menjadi kebiasaan seperti ramah, sopan, bisa menghargai waktu, dan lain. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Yeni. Kriteria dan keberhasilan umpan balik 360 derajat. A. Kompetensi adalah kemampuan dalam melakukan atau melaksanakan pekerjaan seperti kemampuan menggunakan laptop dan lain-lain. Pencapaian tujuan. Jika organisasi menganggap hasil akhir lebih penting dari cara, hasil pencapaian tujuan menjadi faktor yang tepat untuk dievaluasi. Potensi perbaikan. Ketika organisasi mengevaluasi kinerja para karyawan, banyak kriteria yang digunakan berfokus pada masa lalu. Kelebihan dan kekurangan. A. Memperoleh umpan balik dari berbagai sumber yang tentu akan lebih objektif dibandingkan jika umpan baliknya hanya berasal dari ada diri. Mengurangi risiko terjadi
koordinasi dan efek-efek pribadi dalam penilaian kerja. Mengembangkan kerja sama yang erat di kalangan anggota tim Anda, mengingat bahwa mereka cenderung lebih mau bertanggung jawab terhadap perilaku mereka satu sama lain ketika mengetahui mereka saling menyampaikan masukan mengenai kinerja rekan satu tim mereka itu. Kelebihan dan kekurangan: memahami kebutuhan pengembangan perorangan maupun organisasi, menyediakan informasi yang tepat mengenai apa yang harus Anda dan anak buah Anda lakukan, meningkatkan kualitas, keterandalan dan kecepatan produk maupun layanan Anda hasilkan. Dampak positif dan negatif penilaian kinerja 360 derajat. 1. Informasi seputar kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan mengurangi risiko terjadinya diskriminasi karyawan yang dinilai lebih bertanggung jawab pada hasil kerja di masa mendatang. 2. Memperoleh sehingga dapat memperbaiki kinerja. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia karyawan yang bersangkutan. 4. Meningkatkan realitas dalam kerjasama tim. 5. Membantu meningkatkan kecepatan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Dampak positif dan negatif penilaian kinerja 360 derajat. Memperoleh sehingga dapat memperbaiki kinerjanya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karyawan yang bersangkutan, meningkatkan realitas dalam kerjasama tim, membantu meningkatkan kecepatan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Dampak positif dan negatif penilaian kinerja 360 derajat. 1. Memperoleh sehingga dapat memperbaiki kinerjanya. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau karyawan yang bersangkutan. 3. Meningkatkan reliabilitas dalam bekerja sama tim. 4. Membantu dan meningkatkan kecepatan karyawan dalam menyelesaikan kerjanya yang diberikan. Dampak negatif penilaian kinerja 360 derajat. 1. Hasil penilaian menjadi biasa. 2. Mudah menetapkan seseorang memiliki kinerja yang sangat bagus dan orang lain memiliki kinerja yang biasa saja dan masih perlu untuk dikembangkan. 3. Tidak mudah mengidentifikasi di mana area atau aspek yang sebenarnya sudah bagus dan aspek mana yang masih perlu diingatkan. 4. Penilaian biasa jadi sangat subjektif sehingga tidak akurat dan tidak bisa memikirkan perilaku dari kinerja karyawan yang bersangkutan. 5. Karena membutuhkan banyak pihak yang terlibat secara langsung dalam sistem penilaian, maka penilaian kinerja karyawan dan metode 360 derajat membutuhkan lebih banyak formulir sehingga menambah biaya operasional perusahaan dan tentu saja diperlukan banyak waktu dalam proses penilaian. Pengumuman umpan balik populer bagi pengembangan manajemen dan kepemimpinan selama 10 tahun akhir dan kini telah digunakan luas dalam organisasi besar karena dapat menjadi metode yang bermanfaat untuk meningkatkan aktivitas perilaku pemimpinan dan pada akhirnya mempengaruhi sikap karyawan secara positif. Tujuan utama adalah untuk menilai mengenai kebutuhan pelatihan dan pengembangan dan mempersiapkan informasi yang berkaitan dengan kompetensi untuk perencanaan sukses dan bukan promosi ataupun peningkatan gaji. Penerapan umpan balik derajat
Menurut Adrianto bahwa penerapan metode ini di Indonesia belum benar-benar terbukti positif karena satu, memiliki budaya Indonesia yang umumnya cenderung kurang efektif. Umpan balik yang diberikan biasanya tidak memperhatikan dengan tegas seberapa tinggi atau sebaliknya seberapa rendah kinerja seseorang. Kedua, karena terdidik dalam lingkungan budaya lisan, masyarakat kita tidak terbiasa untuk menuangkan pikiran dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, ketika harus menuliskan umpan balik yang diharapkan, mereka cenderung mengalami kesulitan untuk mengungkapkan secara jelas. 3. Mengingat sifatnya yang mudah memaafkan, orang Indonesia cenderung bersikap murah hati ketika diminta umpan balik. Akibat penilaian yang diberikan bisa jadi tidak akurat, tidak mencerminkan perilaku dan kinerja yang sebenarnya. Metode balik 360, satu, rekan sekerja, yaitu rekan sekerja dari pegawai yang akan dinilai yang mengetahui secara langsung. Si pegawai atasan langsung, yaitu atasan langsung yang mengawasi pekerjaan atau kinerja pegawai yang bersangkutan. 2. Bawahan, yaitu bawahan yang berada di bawah kendali. 3. Pegawai, yaitu dinilai. Pelanggan, yaitu pelanggan yang berhubungan langsung dalam proses bisnis dengan si pegawai. 5. Pemasok, yaitu pemasok yang berhubungan langsung dalam proses bisnis dengan si pegawai. Metode umpan balik 360 derajat dapat didefinisikan sebagai metode penilaian kinerja yang dilakukan oleh banyak pihak sehingga hasil yang diperlukan diharapkan lebih jujur, adil, dan tepat sasaran. Dengan menggunakan metode kinerja seseorang, pegawai dinilai berdasarkan umpan balik dari setiap orang yang memiliki hubungan kerja dengan atasan, rekan kerja, mitra, anak buah, atau pelanggan. Metode ini mencoba mengumpulkan masukan dari berbagai narasumber di lingkungan kerja pegawai. Berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh banyak pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan si pegawai tersebut, maka si pegawai akan memperoleh informasi mengenai hal-hal di mana si pegawai memiliki kinerja yang sangat baik, hal-hal yang masih memerlukan peningkatan atau perbaikan agar menjadi lebih baik. Baiklah, itulah kesimpulan dari materi penerapan umpan balik 360 derajat. Contoh penerapan 360 derajat yang diterapkan oleh BNI. Sejak tahun 2003, sistem penilaian kinerja karyawan diubah dan disempurnakan dengan menggunakan dan melibatkan banyak sumber penilaian atau sistem penilaian 360 derajat. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sikap karyawan yang dinilai kinerjanya terhadap proses penilaian kinerja pada Bank BNI telah memiliki karakteristik yang lebih baik dan efektif. Proses penilaian kinerja pada Bank BNI terdiri atas 5 tahap, yaitu perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, peninjauan kinerja, serta pembaruan dan pembuatan perjanjian baru mengenai kinerja. Setelah diketahui bahwa proses penilaian kinerja Bank BNI pada karyawan dinilai sudah cukup baik dan sistem penilaian kinerja Bank BNI telah memiliki karakteristik yang baik dan efektif. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan terhadap 360 derajat: A. Tidak ada perhatian dari pemimpin puncak. B. Alat atau kuesioner tidak jelas. C. Komentar yang tidak konstruktif. D. Tidak ada program atau rencana tindak lanjut. E. Penilaian umpan balik 360 derajat adalah proses yang berulang. F. Kerahasiaan informasi. G. Terlalu fokus pada kelemahan.
Seberapa efektifkah penilaian kinerja 360 derajat? Menurut hasil dari penilaian menunjukkan bahwa model penilaian kinerja memberikan sumbangan efektif sebesar 78,8% pada persepsi terhadap keadilan prosedural penilaian kinerja. Artinya, penilaian kinerja 360 derajat dapat meningkatkan persepsi positif terhadap keadilan prosedural penilaian kinerja. Pertanyaan dari teman-teman di kelas 1, masalah apa kemungkinan timbul dari pengguna sistem umpan balik 360 derajat? Tidak mudah untuk mengidentifikasikan di mana, apa, atau aspek yang sebenarnya bagus dan aspek mana yang masih perlu ditingkatkan. Penilaian bisa jadi sangat subjektif sehingga tidak akurat dan tidak bisa mencerminkan perilaku dari kinerja karyawan yang bersangkutan. 2. Bagaimana pengaruh umpan balik 360 derajat bagi kinerja seseorang? Umpan balik dapat mempengaruhi kualitas kerja yang positif karena akan memberikan hasil pekerjaan optimal kepada rekan atau atasan seperti membuat perubahan positif pada sikap dan kelekatan karyawan. 3. Agar penilaian kinerja dapat berlangsung secara efektif dan efisien, Anda bisa melakukan 3 hal yang bersangkutan, yaitu presentasi karyawan, sasaran kerja karyawan atau SKP, dan pengembangan profesional karyawan yang bersangkutan.